Kisah mantan Amir Jamaah Ansharut Tauhid atau JAT dan Amir Jamaah Ansharut Syariah atau JAS, Haris Amir Falah, menginspirasi ratusan peserta seminar nasional bertajuk Negara dalam Bayang-Bayang Terorisme yang berlangsung Sabtu 28 November 2020 di salah satu hotel di Solo. Haris yang juga pembina Yayasan Thorikuna ini bercerita kepada peserta tentang perkenalannya dengan paham radikalisme melalui gerakan Usroh sejak dia di bangku SMA. Penulis buku Hijrah dari Radikal kepada Moderat ini membagi pengalamannya untuk dijadikan hikmah agar kelompok muda intelektual tidak terpapar paham-paham kekerasan atas nama agama. Cuma bukan berarti ketika penumpasan pada tahun itu kemudian gerakan baik tindakan maupun radikalisme ini berhenti. Dia muncul lagi di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu muncul lagi satu gerakan pada tahun 70-an yang mungkin kita atau pernah mendengar sejarah tentang gerakan Imron misalnya yang berpusat di Bandung, Jawa Barat. Itu juga sekumpulan anak-anak muda, meskipun mereka tidak berafiliasi ke NII, ke Negara Islam Indonesia, tapi juga dalam sejarahnya kita baca begitu sangat radikalnya, baik pemikirannya maupun dalam tindakan-tindakan. Juga pernah muncul pada tahun itu, pada tahun 70-an yang namanya Komando Jihad. Saya tidak membahas soal kenapa kemudian Komando Jihad itu lahir. Apakah ini merupakan operasi intelijen atau apa? Karena saya tidak punya kapasitas untuk bahas itu. Tapi saya ingin melihat bahwa ini muncul dari akar pemikiran-pemikiran yang salah dalam memahami paham sebuah agama. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa agama itu adalah produk dari radikalisme. Agama manapun, termasuk juga agama Islam yang mayoritas penduduknya terbesar di negeri ini, juga tidak pernah mengajarkan tentang radikalisme. Jadi kalau saya kaitkan dengan radikalisme, kemudian muncul orang-orang yang beridentitas agama Islam, atau kemudian ada label-label nama Islam di dalamnya, seperti misalnya Negara Islam Indonesia, ada kata Islamnya. Kemudian juga gerakan Imron juga dia lakukan setelah dia pulang dari berhaji. Itu bukan lantas kemudian saya simpulkan ini di mana agama yang dia ada yaitu Islam yang juga kita yakini bersama kemudian mengajarkan radikalisme. Tapi itu pasti tidak. Tapi ini yang kita bicarakan adalah penyimpangan dalam memahami sebuah agama. Jadi sangat mungkin di agama manapun ada penyimpangannya. Dan saya latar belakangnya sejarah yang saya bahas ini adalah saya kaitkan dengan penyimpangan pemahaman agama Islam. Bukan berarti di agama lain tidak ada. Ya, juga munculnya radikalisme di Indonesia bukan hanya sekedar dari kelompok kanan, juga dari kelompok kiri yang sama-sama punya potensi mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan menggantikan ideologi Pancasila. Jadi itu yang lahir pada Orde Baru, diawali dengan adanya Komando Jihad. Kemudian tahun 80-an, pada tahun 80-an muncul lagi yang namanya Gerakan Usroh. Gerakan Usroh ini juga basisnya banyak di kampus, banyak di perguruan tinggi, termasuk juga di sekolah-sekolah menengah atas ketika itu. Nah, model Usroh ini model yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir, oleh Hasan al-Banna, tapi kemudian diadopsi oleh para aktivis di Indonesia yang ideologinya itu bukan ideologi yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin sebetulnya, tapi ideologinya tetap meneruskan perjuangannya Kartus Wirjo menghidupkan kembali negara Islam Indonesia. Jadi karena saya katakan dia tidak mati ketika diberantas pada tahun 1962. Di tahun 80 ini mereka muncul, bahkan saya mulai terekrut dengan gerakan ini itu tahun 1983. Jadi kalau saya hitung-hitung itu, kemudian saya memberi kesadaran pada tahun 2010, itu sekitar 27 tahun saya berada di dunia radikal.
yang ekstrim. Nah, rekrutnya saya pada tahun 1983 itu melalui gerakan Usroh yang masuk ke sekolah-sekolah. Ketika itu saya masih kelas 2 SMA di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta. Melalui, karena saya memang sejak awal aktif di organisasi, waktu itu di Rohis, OSIS dan Rohis, disitulah kemudian saya tergarap. Akhirnya saya di tahun itu saya mulai berbaiat kepada negara Islam Indonesia dan sudah punya pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa. Makanya ketika itu semua produk yang saya anggap dan kami anggap dalam keyakinan kita itu adalah lahir dari negara Kesatuan Republik Indonesia atau waktu itu masih negara Republik Indonesia, itu adalah produk-produk kafir yang ijazah saya bakar misalnya dulu. Ya. Kemudian hampir saya tidak melanjutkan sekolah. Ini korbannya. Ya, kemudian saya putus di tahun itu, putus pendidikan itu ketika saya di semester 3 baru semester 3, tapi saya sudah harus keluar dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Baru belakangan tahun ini saya melanjutkan kuliah saya dan seumur sekarang ini Pak, jadi ini korban ya, saya baru mengambil S2 di UIN Jakarta. Seharusnya saya sudah pensiun tapi itulah yang bahayanya jadi gerakan. Jadi saya sudah mulai terekrut pada tahun 80-an itu, dan sikap-sikap yang saya lakukan adalah sikap-sikap yang sangat ekstrim. Ini indikasi munculnya gerakan ini tidak mati, dia tetap ada. Kemudian juga di tahun 1989 kasus Lampung Berdarah yang kita kenal misalnya dengan kasus Warsidi itu, saya termasuk orang yang ikut dalam kegiatan itu. Makanya di tahun 89 saya sudah menjadi buronan dari Orde Baru. Di tahun itu saya tidak tertangkap. Saya baru tertangkap tahun 2010 ketika ada Densus 88. Mungkin kalau tahun 89 sudah ada Densus sudah tertangkap. Tapi ya takdir Allah untuk kali itu. Kemudian kita lihat terus berkembang pada masa masuknya Orde Reformasi. Di Orde Lama dia ada, di Orde Baru dia ada, kemudian di Reformasi. Tahun 2000-an itu mulai gerakan-gerakan Islam yang mengusung pemikiran radikal, ekstrim. Itu mulai berpikir bagaimana berada pada posisi di tengah. Bagaimana tidak lagi menjadi gerakan yang ekstrim, tapi berada pertengahan. Makanya tahun 2000 di bulan Agustus, tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus di Yogyakarta itu ada kongres yang kemudian melahirkan satu institusi namanya Majelis Mujahidin Indonesia, yang ketika itu secara aklamasi terpilihlah Amir dari Majelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu tahun 2000. Saya ikut sebagai pendirinya, menjadi muassis juga di situ. Kemudian dipercaya untuk mengelola Majelis Mujahidin di Jakarta. Cukup lama juga, dari 2000 sampai 2008, 8 tahun. Tapi kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang lebih ekstrim lagi pada tahun 2008 dengan membaca referensi-referensi yang datang dari Timur Tengah, yang dari gerakan-gerakan jihad. Akhirnya sebagian besar dari anggota dan pimpinan Majelis Mujahidin menganggap Majelis Mujahidin bukanlah sebuah organisasi yang Islami. Ketika itu kritikan-kritikannya Majelis Mujahidin adalah gerakan sebuah organisasi yang sekuler. Padahal mengusung Atiku Syariah, tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Islam. Tapi masih dipandang itu adalah satu organisasi sekuler. Sehingga ada terjadi perpecahan 2008, muncullah satu jamaah baru namanya Jamaah Ansarut Tauhid. Jamaah Ansarut Tauhid, saya kemudian masih dipercaya untuk menjadi amir Jamaah Ansarut Tauhid wilayah Jakarta. Bahkan ditambah dengan wilayah besar yaitu Jawa dan Sumatera. Nah,
Ini kita lihat bahwa semakin berkembang pemikiran-pemikiran radikal ekstrim. Semakin berkembangnya karena pada tahun 2008 itu ada ide-ide bagaimana melakukan sebuah pelatihan di Aceh Jalinjanto, pelatihan militer, maka kemudian berlangsung dan setelah itu sekitar tahun 2010 bulan Mei saya tertangkap karena kasus itu. Jadi sempat kena polis juga, tidak terlalu lama sih, cuma 4 tahun setengah. Ya satu semester satu lah gitu ya. Itu yang terus berkembang. Kemudian pada saat Jamaah Ansarut Tauhid juga mengalami perkembangan dalam perjalanannya, kemudian ada informasi perkembangan dari gerakan ekstrim di dunia ini, terutama ketika munculnya deklarasi ISIS. Nah, pada waktu deklarasi ISIS itu terdengar, bahkan punya pengaruh yang sangat luar biasa, termasuk pengaruh di Indonesia. Jamaah Ansarut Tauhid itu dalam mensikapi ISIS terpecah menjadi dua. Sebagian kecil itu mereka menyatakan berbaiat dengan ISIS. Kemudian lahirlah kelompok-kelompok kecil. Ada yang namanya Jamaah Ansarul Khilafah. Kemudian ada yang namanya Jamaah Ansarud Daulah. Dan yang tidak setuju dengan itu lahir yang namanya Jamaah Ansarul Syariah. Haris juga berharap pemerintah dapat melakukan pendekatan persuasif dan lebih manusiawi kepada teroris yang sudah tertangkap untuk diedukasi agar tidak kembali terjun dalam jaringan sebelumnya. Menurut Haris, pendekatan kekerasan hanya akan membuat pelaku teror lebih menggandakan perlawanannya. Sebaliknya, pendekatan hati dan kemanusiaan akan berpotensi membuat mereka hijrah kepada faham moderat. Tim Liputan melaporkan.